Jumpa lagi dengan saya. Kali ini mari kita lanjutkan percobaan untuk faktor LS dan CP. Masih dengan alat dan bahan yang sama, hanya saja kita menambahkan bantalan untuk perlakuan LS. Siapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Pertama, botol air mineral yang telah dilubangi. Yang kedua, siapkan dua jenis tanah dengan tekstur yang berbeda. Kali ini kita menggunakan tanah A dengan dominan partikel debu, tanah B dominan partikel pasir. Yang ketiga, siapkan air. Siapkan wadah penampung. Tambahkan bantalan dengan dua ketinggian yang berbeda. Ini nanti fungsinya untuk perlakuan tingkat kemiringan lereng. Tambahkan penutupan, bisa menggunakan dua jenis tanaman yang berbeda dan seresah. Pada percobaan yang ketiga, kita akan melihat pengaruh faktor LS terhadap erosi, di mana untuk tanah yang digunakan masih sama, yakni tanah A dominan partikel debu dan tanah B dominan partikel pasir. Untuk jumlah air yang digunakan mempunyai volume yang sama. Pembedanya adalah tingkat kemiringan lereng. Sisi sebelah kanan mempunyai kemiringan lereng yang lebih landai, sedangkan sisi sebelah kiri mempunyai kemiringan lereng yang lebih curam. Baiklah, mari kita lihat bagaimana pengaruh kemiringan lereng terhadap erosi. Hasil percobaan menunjukkan bahwa dengan jenis tanah yang sama namun kemiringan lereng berbeda, dihasilkan erosi pada sisi sebelah kiri selalu lebih tinggi dibandingkan sisi sebelah kanan. Hal ini membuktikan semakin curam tingkat kemiringan lereng menyebabkan kecepatan dan energi pengikisan air semakin tinggi. Karena kesempatan untuk air bisa masuk ke dalam tanah melalui infiltrasi semakin rendah, sehingga air lebih banyak menjadi limpasan permukaan atau runoff. Percobaan terakhir yang kita lakukan bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor CP terhadap erosi. Untuk faktor CP, kita perlakukan dengan 4 penutupan yang berbeda. 1. Tanah tanpa penutupan. 2. Penutupan menggunakan rumput. 3. Menggunakan seresah. 4. Tanaman dengan bentuk daun lebih lebar. Sedangkan volume air, tanah, kemiringan lereng semuanya sama. Baiklah, mari kita buktikan pengaruh CP terhadap erosi.
Hasilnya, dengan volume air, tanah, dan kemiringan lereng sama, namun penutupan tidak sama, ternyata banyaknya tampungan yang dihasilkan berbeda. Tampungan di sini berupa air maupun tanah. Paling banyak berada pada perlakuan 1, yaitu tanah tanpa penutupan. Kemudian disusul oleh perlakuan 4, tanaman dengan daun lebar, perlakuan 2, rumput, dan terendah pada perlakuan 3, yaitu seresah. Hal tersebut membuktikan adanya peran penutupan lahan terhadap kejadian erosi. Bagaimana mekanismenya? Tentunya sangat terkait antara satu dengan lainnya. Dengan adanya penutupan di atas tanah akan berperan terhadap perlindungan tanah dari daya rusak air hujan, adanya intersepsi, dan juga meningkatkan kekasaran permukaan tanah sehingga aliran runoff dapat ditekan. Kesempatan infiltrasi akan lebih besar. Adanya tanaman maupun seresah secara langsung juga berpengaruh terhadap pembentukan pori-pori tanah maupun peningkatan stabilitas agregat tanah. Hal tersebutlah juga berpengaruh terhadap besarnya erosi yang ada di lahan. Demikianlah serangkaian percobaan faktor erosi. Selamat mencoba dan selamat berkarya. Terima kasih, sampai jumpa lagi pada materi berikutnya. Salam konservasi.